Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Tentunya kalian harus sehat dan tetap semangat. Silahkan kalian siapkan peralatan tulisnya dan cari posisi yang nyaman buat kalian belajar. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari bisa kita serap dalam hati dan bisa kita gunakan dalam lingkungan sehari-hari. Oke, Sufi tadi yang hadir duluan dalam Google Meet ini, silakan Nak pimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Sufi sudah memimpin doanya. Oke, untuk kegiatan kali ini, tapi sebelum memulai pelajaran, Ibu sarankan untuk kalian untuk mengisi absen atau kehadiran kalian dalam Google Classroom yang nanti akan Ibu share linknya dalam Google Classroom. Sudah membahas materi tentang apa, Nak? Masih yang ingat? Masih ada ingat? Baik Bu, izin menjawab. Oke, Novita ya, silakan. Pembahasan minggu kemarin itu membahas tentang surat. Oke. Ya. Ada yang mau menjelaskan lagi? Mungkin? Saya Bu. Oke, Aliatun, silakan Nak. Izin menjelaskan pengertian surat. Surat yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi yang ditunjukkan kepada instansi tertentu yang bertujuan memberitahukan maksud dari isi surat tersebut. Oke, terima kasih Aliatun. Ada lagi yang ingin menyampaikan materi yang minggu lalu kita sudah pelajari? Nova, ya, silakan Nak. Jadi dari pengertian surat adalah media komunikasi yang ditulis dalam kertas. Dan ada dua jenis surat, yaitu surat resmi dan surat non-resmi. Oke ya, benar sekali. Terima kasih Nova. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis surat dan pengertian apa sih itu surat. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum mulai pelajarannya, Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita bahas, yaitu di sini ada KD yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Ingat, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Oke Nak, baik. Ibu akan masukkan nanti LKPD dalam Google Classroom dan Ibu juga di sini mempunyai dua penilaian. Penilaian yang pertama yaitu ada penilaian produk dan penilaian sikap. Jadi nanti kalian kerjakan LKPD dalam Google Classroom. Oke, kemarin kita sudah membagi kelompok, Nak? Sudah Bu. Sudah, berarti kita kemarin membagi kelompok ada ingat namanya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang ingat apa itu surat lamaran pekerjaan? Atau pernah melihat bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan? Izin menyampaikan argumen, Bu. Oke, Nova, silakan Nak. Jadi surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada suatu instansi tertentu dengan tujuan agar ia mendapatkan suatu pekerjaan. Oke ya, baik sekali. Ada lagi? Saya Ibu. Oh ya, Sufi, silakan Sufi. Izin menyampaikan argumen, surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat atau instansi tertentu. Oke ya, baik sekali Sufi. Itu tadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Ya Bu, izin ya, menjawab. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang ditulis seseorang
yang ditunjukkan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Oke ya, baik sekali. Itu tadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Jadi dari Nova yang lain semuanya tadi bahwasanya surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditunjukkan kepada suatu instansi untuk mendapatkan informasi terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan argumennya? Silakan. Saya, Bu, Oke ya, Liatun, silakan Nak. menyampaikan argumen tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke ya, bagus sekali Liatun. Ya, silakan Nak. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, lampiran. 4, hal atau perihal. Kelima, Oke. alamat tujuan. Oke. Keenam, salam pembuka. Oke. 7, isi. Ke-8, daftar pelamar. Oke. Yang ke-9, tujuan. Oke. Ke-10, lampiran. Mm-mm. 11, dan 12, tanda tangan. Oke ya, terima kasih Aliatun. Itu tadi sistematika dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Ya Nak. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan masukkan materi dalam Google Classroom. Kalian bisa lihat di situ dan kalian bisa pelajari lebih rinci lagi dalam Google Classroom. Dan Ibu akan masukkan video dalam kolom Google Classroom yaitu tentang diskusi kita terkait dengan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, baiklah. Tadi kita sudah berdiskusi terkait isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, kelompok 1 sudah Nak mendiskusikannya tadi? Sudah, Bu. Atau sudah bertukar pikiran dengan temannya terkait dengan surat lamaran pekerjaan? Sudah, Ibu. Sudah ya tentunya. Coba untuk kelompok 1, silakan keluarkan argumennya terkait dengan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang kalian diskusikan tadi. Izin menyampaikan argumen, Bu. Oke ya, Nova silakan Nak. Kelompok 1 ya? Ya, Bu. Oke. Dari kelompok silakan. 1 kami identifikasi sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, dari Oke. surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Oke Yang ya. kedua adalah lampiran hal. Oke. Yang ketiga alamat surat. Oke. Salam. Yang kelima ada alinea pembuka. Oke. Yang keenam ada isi. Isi ini mencakup identitas, hak kebutuhan, Oke. akan lampiran. Yang ketujuh ada penutup. Yang Oke. kedelapan ada salam penutup. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Cukup. Oke ya, terima kasih Nova. Oke, kelompok 2 mungkin? Kelompok 2? Izin menyampaikan Oke argumen, ya, Bu. lihat tuh. Kelompok 2. Menurut kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami tentang surat lamaran pekerjaan itu pengertian surat lamaran pekerjaan.
yaitu surat yang ditulis oleh seseorang yang ditunjukkan kepada instansi tertentu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, terdapat sistematika dalam menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama tanggal dan tempat pembuatan surat, yang kedua hal atau perihal, yang ketiga lampiran, yang keempat alamat yang dituju, yang kelima salam pembuka, yang keenam ada isi yang meliputi paragraf pembuka, surat, lampiran, dan lampiran. Oke ya, terima kasih Aliatun. Dari kelompok 2, silakan kelompok 3 menyampaikan argumennya, Nak. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Heeh. Izin menjelaskan. Jadi pengertian surat lamaran pekerjaan itu surat yang ditulis oleh seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang akan dikirim ke suatu instansi atau perusahaan tertentu. Oke, ya. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada tempat, tanggal surat dibuat, lampiran, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi, dan salam penutup. Oke ya, benar sekali. Itu tadi pengertian dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, sudah dibahas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini, Nak? Saya, Ibu. Oke, Navita ya, silakan. Baik, Bu, izin bertanya, kalau semisal kita bikin surat lamaran pekerjaan, tapi di dalam kita membuat surat lamaran pekerjaan itu ada salah satu sistematika surat lamaran pekerjaan yang tertinggal, boleh atau tidak, Bu? Oke ya, Novita, baik sekali Novita pertanyaannya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Novita? Izin menjawab, Bu. Oke ya, silakan Aliatun. Kalau menurut saya, semua sistematika yang harus dibuat dalam menulis surat itu ada, Bu, karena itu udah termasuk suatu unsur yang mencakup di dalamnya. Oke ya, benar sekali Aliatun. Ada lagi yang ingin menyampaikan argumennya atau menjawab pertanyaan dari Novita? Izin menjawab, Bu. Oke ya, Nova, silakan, Nak. Menurut saya sistematika yang tertinggal itu tidak boleh, Bu, karena sistematika itu harus dipenuhi karena suatu perusahaan atau instansi akan melihat surat yang Oke ya, jadi sistematika dalam surat pelamaran pekerjaan itu harus mencakup keseluruhan dan tidak boleh ada yang tertinggal satu pun. Oke ya, terima kasih Nova, Aliatun dengan Novita yang tadi bertanya. Oke, dari sini kita sudah berdiskusi, sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, ada mungkin sistematikanya dan unsur kebahasaannya dalam surat lamaran pekerjaan. Oke ya, ada pertanyaan lagi dari sini? Izin bertanya, Bu. Oh ya, Aliatun silakan, Nak. Kalau kita bisa tahu ada lowongan pekerjaan itu di mana ya, Bu? Oke ya, baik sekali Aliatun. Jadi kita membuat lamaran pekerjaan itu kita tahunya dari mana sih? Ada yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu. Oke, Navita. Ya, gantian ya, Nova. Jawab. Jadi kita bisa tahu ada lowongan pekerjaan itu bisa dari media sosial, majalah, koran, dan iklan-iklan yang ada. Oke ya, benar sekali. Bisa dari iklan ataupun koran. Nova, mungkin tadi yang ingin menjawab? izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Nak. Mengetahui lowongan pekerjaan yang pertama itu ada dari iklan, yang kedua ada dari inisiatif dari seseorang, yang ketiga ada inisiatif sendiri, dan ada permohonan dari perusahaan. Oke ya, benar sekali. Terima kasih Nova dan Novita sudah menjawab. Ibu ulas lagi. Jadi kita bisa dapat melihat dari iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi instansi, dan permohonan dari sebuah instansi. Jadi kita bisa dapat lihat itu dari untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, baik ya. Paham semuanya? Paham, Ibu. Paham, oke. Ya.
Ibu beri kesimpulan lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu mencakup informasi atau kepada sebuah instansi untuk melamar suatu pekerjaan. Baik, di situ ada sistematikanya dan ada berbagai sumber untuk mendapatkan surat lamaran pekerjaan. Ya nak, baik. Itu tadi yang kita bahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Dan ingat, nanti kalian harus mengerjakan LKPD dalam Google Classroom. Tadi Ibu udah sampaikan. Jadi dalam LKPD tersebut Ibu memberikan penilaian. Ada 2 penilaian, yaitu produk dan sikap. Jadi kalian harus mengerjakannya tepat waktu dan mengumpulnya tepat waktu. Oke, nak ya? Oke, paham? Oke, baiklah, mungkin itu pertemuan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu Ibu ingin kita mengakhiri dengan berdoa. Nova mungkin bisa pimpin doanya, nak? Bisa, Bu. Oke. Baik untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, doa menurut agama dan seperti masing-masing dalam ya. doa selesai. Oke, terima kasih Nova, terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita lebih semangat lagi, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dalam hati dan bisa kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.